Hanya orang bejo yang kesalahannya tidak dikoreksi. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ya tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kesalahan itu ada dua, ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering jauh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Robah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu singgung pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu ya, saya agak bantah. Ya, kalau santri bah, santri karuan mesti nggawa agama, tapi sebenarnya singgung pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, ke saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Dan kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-muslim, di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada gantian Islam ya, karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah ya tuwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah, inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim itu sesuatu yang harus. Tapi karena kelamaan balik itu tidak pakai kitab, saya tahu ya kitab itu mana sebenarnya mereka. Karena begini logika simpelnya ya, umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia, kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Orang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman semua umat Islam dapat pikiran-pikiran Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk menghadapi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istithna, hakikatul istithna, itu adalah al-istithna anisyek latihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini, ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar
benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan enak karena kita sangat lapar. Hingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idam itu lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, al-ju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita jualan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir punya simpel. Makanya mereka sering kalau tahajud gitu. Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena menjadi Tuhan untuk Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya gimana juga. Dan juga kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhan yang diiso. Apa? Makanya ketika Tuhan Allah, ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, karena ya kulau itu anda, kamu Tuhan kan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, saya tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Hingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li rabban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, kita tak hormati ternyata nanti tidak Rektor, ya kan ribet kan. Terus saya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta dari saya. Jadi sederhana, sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja. Ditanya sama wali tadi, karena temannya. Kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman atau tetap jadi raja? Ya saya yang bisa minum. Kalau tidak raja tetap hidup, kalau tidak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan yang la yusawi tak samain, yang tidak sama dengan segelas air? Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika. Hakikatul izzah itu ya at-taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok yang aneh.
Tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya di Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh. Sama Sohibul Bed yang punya acara dibiarin. Dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, punya keren. Dihormatin, pakai alpab ya dihormatin, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpabnya juga gitu, dikasih satu, apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, kita ini salah. Terus dia bilang itu, kenapa kamu ngomong gitu? Nanti saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa saya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang, ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dirinya. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa mengelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Udah seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring, ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang, kalian senang-senang sekali. Nah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah, bodoh sekali ya. Hingga terus mereka bisa kona'ah itu ya, hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga. Tidak apa ya. Ini butuh obat di kondisi COVID seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istighna. Jadi kita harus istighna billah, alhamdulillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisullah, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimat-kalimat ini. Di antara tugas sufi Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Di aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya. Baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh mutu kalau orang bahasa modern. Hingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustamikin, bahwa redaksi atau mutu atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Jika sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar, mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, enggak makan ya mati, enggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati, yang mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ya, ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua cerewet, mendingan 4. Ya banyak yang gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantung, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegang. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor itu banyak loh Pak Budi. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan selesai. Jodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang juga ingin jadi presiden itu banyak. Orang ngopi nyaman, gak ada yang ganggu.
mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang sehingga mereka melihat pegawai negeri itu tak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan deh, cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu itu sering ngajarin saya diajak jalan-jalan pagi-pagi. Lihat orang ngopi, makan itu bapak semua. Enak jadi warna apa gitu. Ini isu-isu nyemak bocah, kesel kan, kono nyemak sebabi, rokok. Bapak kadang iri, sama apa diri. Jadi gitu berharap masuk surga, kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka, tidak tahu. Jadi, nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga, ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, alhamdulillah saya ini kerja sama UII, sama beberapa kampus. Memang Amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus, saya ketemu Allah nggak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau fat. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya itu sering ke pasar sama anak saya, dicegat sama ibu-ibu. Terus anak saya ngalamin gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa gitu? Nanti saya langsung jenengan. Nggak ada usah di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu, biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighfar. Nah tentu aku sih, ya udah ya. Begitu terus di masalah usia ya. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawaban yang nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban, itu biasa nggak sholat bertahun-tahun, karena belum ada jawaban tentang itu. Itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara memulasara jenazah itu dulu, kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru nangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeletak semua. Tapi kalau kiai kan enggak, di sini orang mati terbakar. Kalau dilakuin malah badannya copot-copot, ini gimana hukumnya? Ini ada orang mati kesendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati, apa itu? Oplosan enggak? Solati enggak? Saya sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor. Gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang nganggus wanita itu udah pola teman ya. Karena ini yang konten ya. Jadi pondok seperti saya ya ikrar-ikrarnya pentingnya kampus. Karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen, sehingga kita ya tapi tadi kita harus saling melengkapi. Sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau nggak polisi, bisa apa juga menjaga NKRI kalau nggak tentara. Itu juga ya sudahlah kita fa'inayatawahi ma'ajama'a, kita berkah itu kalau bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawarin jadi dokter harus ke apa. Kalau teman saya satu waktu itu, aku pas nggak punya uang, itu dokter gak di duit kan gak pantas. Jadi repot daripada beban dan sudah nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka karena itu. Misalnya, apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka, itu kan kayak agak pas gitu. Misalnya rektor Unisyola ditanya mungkin nakir, nggak bisa, kan kayak gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, misalnya rektor Pak mungkar nakir. Wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka yang ngotot? Kamu nggak pernah ngaji, enak aja tanya.
Jadi wali-wali itu ya rileks majunya. Saya akan rileks wali di Bambarik baru saya akan itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Jika orang dunia itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern, sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh enggak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss, kebutuhan pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal, sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya mau jadi dokter, mau jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan mobil, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya bangun kalau guyon itu lucu. Aku ikut saatnya, ambil orang desa sini lebih suarga. Jadi tapi suarga kok bisa ini. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Yang desa itu roy pakanan enak, itu kopi diuduk. Ya suarga itu mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua makan ngopi, mudo, ngopi, ora roh pakanan liyane ora roh. Nasi mandi ora roh, pizza ora roh apa-apa. Saya bilang, wah dan itu nak nanti selera tentang wanita cantik itu juga sederhana. Untuk pesek ya cantik, untuk ireng ya wes. Apa bidadarinya seperti itu? Karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan menuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Nah ini seringnya ketemu dumblong itu. Nah, artinya malaikat lebih suka melayani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba. Kalau di mall tahu orang macam-macam, seliranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sama jadi malaikat pelayan surga? Suka melayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi, ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya lagi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhi nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik, itu minta doa saya, terus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus gak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama berubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Mungkin dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya. Kamu pasti itu dievaluasi. Langsung, gak usah, sudah gini aja. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama, rumah ya. Rumah ganti, setelah itu apa? Mobil, kira-kira berikutnya. Akhirnya bagus, gak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua itu bertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Ya. Dimakan. Setelah dimakan leler keluar lagi. Dimakan lagi leler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu gak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Ya Allah gak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi tadi ada ibu-ibu ya kurang ya gak rapati cantik lah. Suaminya itu miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Barang gak kasih pertimbangan itu udah gak usah gak jadi. Jadi itu kearifan.
Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Nanti kan tidak ada kona'ah. Berimo ing pantun. Coba sekarang ada COVID. Nanti kan Indonesia itu kayak Prancis. Beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Prancis. Bahkan dapat istri orang Prancis. Dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Prancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Prancis itu kata dia kalau cerita. Kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja tentang negara, apa saja oleh negara. Negara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini, kok tidak ada kona'an, rimo ing pantun, bisa kios ya. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Ini barokahnya dididik kiai, juga nyalahkan wong liya. Urip rimo ing pantun, ya sampai gak ngerti kalau COVID. Banyak tuh orang-orang kampung, orang bulu-bulu. Yang lagi saking kopi, dia salam kopi, muka-muka mulai panjang. Jadi COVID itu nama orang yang ahli sosial itu. Dan ini dana saking COVID. Untuk ruang sampai salam muka-muka mulai panjang. Jadi kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan ini? Memang nggak paham. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qultun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Karena kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Itu kan misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya ada Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang itu mau tegas itu tidak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden, pemilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu. Dan kamu bela tidak mesti benar. Musuh kamu tidak mesti. Misalnya pilihan bupati. Wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini. Ya satu bilang ini terus tim suksesnya kamu tanya. Kamu yakin? Ya enggak juga. Nah, kenapa semangat? Kan saya botohnya. Paling alasannya ya itu aja. Sebenarnya. Beda dengan zaman Nabi. Nabinya mesti benar. Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak aturan main kan. Yes. Hingga cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, alami apa. Kemudian berkata, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ikuti jenengan, saya harus mengalami seperti ini, seperti ini. Amiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Nyata sama Allah tidak diapresiasi. Kalau diturunkan ayat, Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna sama ta'lam. Atarjuna minallah ma'ala. Kalau kamu sakit karena perang, orang yang kafir itu ya itu saja berani padahal demi kekafiran. Atarjuna minallah ma'ala. Padahal kamu punya nilai lebih, itu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Jadi dia itu yang kadang mangkel. Karena yang benci, yang senang itu memang kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Iya, yang benci ya ganggu, yang senang ya ganggu, tambah teman. Saya kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antara persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Oh kita jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil atau problem-problem kecil. Nah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti di sekolah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud itu takut dingin. Makanya
Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti disisirkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu itu. Jadi misalnya ini sudah mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu motto atau filosofi hidup. Jika diulang lagi nasihat itu, iyam saskun korhun fakadu masal koma korhun muslim. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang tidak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran tidak? Aslinya orang itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi Ibnu Unisullah dimulai kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat yang menjadi kita semuanya. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri sebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal amin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah tidak nyaman. Karena tidaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awal, zat yang Tuhan saya keren lah, zat yang tidak mati, bukan yang tidak mati, yang tidak pernah mengalami kematian. Jika tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan, karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Jika ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka nggak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran itu tetap apa? Tetap Islam. Namanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wajah alaha kalimatam baqiyatan fi akibdi. Hingga kita ini bukti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Keluargamu para orang tuamu, nak orang tuamu ridho, Allah ridho, nak orang ridho, Allah ridho. Ridho Allah fi ridho walidain, wasafatullah, wasuftuwa fi safatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nor, banyak kan di kampung, dia tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak ada usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Ini di sini nih pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Hingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Hingga kita tenang seperti itu. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi minum tangan kamu ya Imam Syafi'i di belakang itu merasani kamu, menghujat kamu. Ya boleh lah saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Itu enteng saja. Diceritakan sebagian tampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus kalau nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak senang pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam. Berkah mana yang senang sama yang gede? Itu dianggap enteng saja. Semua yang dialami dianggap enteng. Kalau punya istri pemarah ya bisa marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kalau terima kasih kalau dimarahin istri. Bagus marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet.
Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga hidup mirip. Kalau mau mati itu senangnya bukan main. Udahlah masa ini nggak maksiat, kayaknya nggak masa paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa mesti kalau sebaiknya mati ya mati. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita tidak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa tidak berani kan? Tahu lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan, menyusahkan. Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi dulu katanya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Kenapa? Itu akhir dari segala. Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani maka natil wafatu khairun li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rahatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Jika mati hidup ya baik, karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nanti menghentikan lagi, ajaban di ambil mukminin, inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobat ni'ma syakara fatana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, ya syukur, maka itu baik. Wa in asobatu darra sabar. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Jika orang mukmin dua sisinya pasti itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhroh, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik itu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya debat seperti ini tidak usah lah kita berdebat berpolemik, sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Udah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pengiran. Saya enggak. Saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, ada sama makhluk, jadi pusing. Kalau salah saranya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul ini, bukan nasibnya betul aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya, ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakallah anna aslal jam wa intisar sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mafmum bahil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi tulabis syuhrati minhu.
Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka nggak dikenali. Kalau nggak dikenali, berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah yang ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, isi negatifnya nikah, harus hormat istri, terus macam-macam. Kalau terlantar itu ya dosa. Jadi tadi Pak Marzuki cerita kalau orang hafal Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan, ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takwiri ufrid syariin, lupa yang tidak ada sebab yang apa. Kita lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan yang dibentak. Itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas itu. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Ya saya terus ada makalah rahasia. Cuma enggak kira-kira? Cuma enggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi menginginkan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi menginginkan apa? Shallu kamaru aitumuni. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklum, nggak ada maklumat. Ini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Masuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji, jadi orang itu harus ngerti, jadi jangan menuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka umul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhroh terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadzun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhroh anna Allah ta'ala amarul anbiya bi izharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Jadi tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu tanya, Nabi saya niru siapa? Kalau itu rahasia, kamu tidak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Jika jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikuti. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Jika Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Kalau pikirannya imam keras sekali. Jika kalau orang sholat sendiri, ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas nggak mau melakukan semuanya apa? Ya jadi ini sebelum
sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkah Imam Ghazali. Maqala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Kata sebagian ulama, al-alaniyah itu afdal minas sirri. Diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Uni Sulam memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Masa kita kampanye Uni Sulam siap degradasi orang, kan ya lucu kan. Masa jualan di situ kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati umat, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairah ummah. Tidak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairah ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak itu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Hingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Itu barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan di monggo, pokoknya kita tahu baca sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Gus. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab. Terus, ini ada dari Yogi Banjarmasin, satu tipe dengan Ahmad Banyuwangi, satu tipe dengan Rizka Pekanbaru. Yang dari Banjarmasin itu, Gus mohon izin ngaji lewat jarak jauh, baik melalui YouTube maupun lewat medsos. Namun sanadnya bagaimana Gus? Sebab masa kini belum bisa ketemu langsung. Terus Rizka Pekanbaru ini trik mendidik akidah anak sejak dini betul. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial karena seperti bagus generasi XZ yang lahir tahun 2000-an bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Tapi tinggal juga nih tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang terus satu institut dalam mendidik anak, kemudian yang nomor 2 mau izin ngaji jarak jauh, sanadnya berpun karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sanad itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh limit, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Nanti kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Jika diatur lah, ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berak make apa ya yang punya kan? Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang nggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, yang nggak punya kok make tanpa izin. Jika kebaikan-kebaikan seperti ini tidak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf, kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarahul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum bilang kesadaran minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya, ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal.
Nah agama itu damai dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang munkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Ini mbahnya. Nah, itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada Fa'ahakul awliya bitazwid abun summa jaddun itu pasti sama-sama dikritik. Al-awla ayyakula abul ab seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu. Yang benar adalah abun fa'abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Nanti Andinan yang menjelaskan dulu. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, kualitas yang nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika. Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren nggak misalnya? Kan terus nggak keren. Oh, bukan sama buminya kok dulu buminya, kayaknya kok enggak lah kayaknya. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan, ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid gitu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, kidam, baqo, mukhalafatul, hawadisi, qiyamu, binafsi. Sama, moral juga gitu. Kan jagungan misoi wong, kan adi misoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Gak enak loh disakitin orang, dijotosin orang, ya sudah jangan jotosin orang, gak enak. Sehingga kalau kamu ingin sopan ya disopani harus sopan, kalau ingin dihormati harus menghormati orang lain. Sehingga itu tertanam. Makanya bangsa kita termasuk yang terbaik akhlaknya. Kalau musim haji itu dipuji-puji sama sekian negara karena tantangan kita minta orang sholat, melangkai orang ruko, orang sujud. Kalau orang lain mungkin kan seringan. Iya. Karena mulai kecil itu dilatih, tidak boleh melangkahi orang, tidak boleh. Jadi akhlak itu ya diajarkan mulai kecil plus logikanya. Logika itu ya apa saja lah, yang penting menjadi anak kecil itu paham. Dan itu mudah, saya ulang lagi mudah, karena agama ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah, jadi mudah difahami. Nggak bisa kamu katakan misalnya tasawuf. Tasawuf itu ya gampang kayak tadi, seperti Bapak kalau ngendikan. Makanan yang membuat enak itu karena menunya yang mewah kamu cocok atau karena kamu lapar. Orang-orang yang berpikir ya setiap puasa itu kok tempe enak, tahu enak, tapi kalau sudah buka, sudah kenyang, apa saja semuanya menjadi tidak enak. Padahal kualitas menunya masih enak, tapi gara-gara kenyang menjadi enak. Berarti penyebab enak itu lapar apa menu? Apa? Jadi apa ya, kearifan-kearifan ini loh yang menjadikan luar biasa. Makanya tadi ada kalimat yang benar, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Jadi ibu
Ibrahim adalah nabi yang sukses menanamkan filosofi kebenaran ke anak cucu. Nah, yang terakhir, nah, maunya beda nabi politik. Wah, ya bagus lah kalau itu. Kalau di kitab-kitab yang saya baca, ingat mati itu tidak selalu baik, juga nggak selalu buruk. Malah kalau menurut Sayyid Abdul Al-Haddad, khusus yang para pelajar yang mencari ilmu itu nggak baik ibadahnya ingat mati. Karena dia harus dinamis, harus mobil. Kalau ingat mati kan terus lemes. Kalau untuk pejabat harus ingat mati, kalau enggak korupsi terus. Harus ingat mati. Jadi kalau manfaat bagi keluarga begini ya, saya merasakan. Ini tanya anak saya itu baru tamat aliyah kemarin. Yang satu barusan mondok sarang baru 2 bulan atau 1 bulan. Itu saya kalau bilang ke anak-anak gini, kamu ketemu saya itu harus spesial. Saja bapak besok itu meninggal. Jadi semua hari itu spesial. Karena jangan-jangan ini kenangan terakhir. Nabi itu kalau ngajari orang supaya sholat khusyuk, sholli ka'annaha sholatun wadi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Wah itu mesti serius. Kamu ketemu istri seakan-akan terakhir pertemuan kayak mau pergi ke New Zealand atau ke Amerika. Cuma malam itu spesial karena besok istri saya pergi. Bahkan kalau itu terakhir mau mati, sampai ngamuk serasi kan kayak gitu. Jadi hikmah ingat mati itu makanya Nabi di antara riwayat ya. Meskipun riwayat ini diperdebatkan, tapi jelas ini suatu petua yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu dan kamu beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu mati. Maka sholat kita akan spesial. Hidup kita akan spesial karena kenangan kita terbaik ya sekarang ini sudah mati. Hingga anak-anak saya itu sama saya itu teman sekali. Saya juga sama anak-anak sendiri. Karena kesempatan ini tidak selalu ada. Jadi tapi ada kalimat untuknya wa'mal di dunia ka'i'mal di dunia ka'anna kata isu abadan. Untuk duniawi kamu seakan-akan hidup selamanya. Itu maksudnya itu rileks saja. Misalnya hari ini urusan nggak selesai, besok masih ada hidup. Nggak selesai, besok masih hidup. Sehingga rileks. Tapi kalau urusan akhirat harus selesai sekarang, karena besok sudah. Jadi ingat mati itu positifnya ya tadi. Semuanya akan indah. Coba orang yang mau meninggalkan Indonesia, misalnya Nyun Sewu LSM yang biasa demo, atau mahasiswa biasa demo. Terus tawarin, besok kamu kuliah di Rusia. Itu warung apa saja kenangannya baik semua, karena mau meninggalkan Indonesia. Tapi kalau tahu gak meninggalkan Indonesia, demo terus. Orang-orang sering demo, tawarin ke luar negeri, kira-kira mau nggak? Pasti lebih suka apa? Indonesia. Orang paling miskin yang ngeluh, terus di dunia ngeluh, nggak pernah nikmat, tawarin mati, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi untuk supaya hidup ini nikmat, semuanya itu anggap kenangan terbaik Anda, dan itu saja kenangan terakhir. Hanya resepnya Nabi supaya sholat khusyuk apa? Sholli sholatan wadi'in, kamu sholat ka'anha sholatun wadi'in, seakan-akan itu sholat Allah. Itulah tadi pengajian yang baru saja kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama, kita ngaji bareng. Semoga berkah barokah bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan masih selalu setia bersama channel Pondok Ngaji untuk pengajian-pengajian dari Gus Ba di setiap hari. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.